Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bina Uma TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Para dosen Fakultas Manajemen Dakwah yang saya hormati dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas tentang memilih jodoh yang baik. Khususnya untuk ibu-ibu yang sudah menikah, seringkali bertanya, kenapa kok laki-laki atau suami saya itu berubah, tidak seperti dulu ketika lagi PDKT. Ketika lagi PDKT, makan di tempat yang mahal, tidak minta apa-apa dikasih, dikado setiap lagi ulang tahun gitu ya. Nah, ketika sudah menikah apa? Kado buru-buru dikasih, uang jajan aja dikasih pas-pasan gitu. Jadi, bagaimana caranya untuk bisa memilih jodoh yang baik? Inilah kita perempuan harus pintar dalam memilah dan memilih jodoh yang baik untuk kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'ah li arba'in." Maka lihatlah yang pertama dari nasabnya, yang kedua dari agamanya, yang ketiga dari ketampanannya, dan yang keempat baru dari hartanya. Inilah 4 acuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasfat bizaditin taribat yadak." Bizaditin. Jadi agamanya yang bagus, bukan mutadayin. Kalau mutadayin itu hanya sekedar KTP-nya saja yang beragama Islam. Tetapi kalau bizatiddin, dia yang belajar, yang mempelajari, dan yang mengamalkan agamanya. Maka kita sebagai perempuan harus memilih, jangan sampai tertipu dengan perkataan manisnya laki-laki. Ketika lagi PDKT, aku mencintaimu sampai seumur hidup, tetapi buktinya apa? Ada perempuan yang lebih cantik, ada perempuan yang lebih baik, dia berpaling gitu. Nah, jadi kita sebagai perempuan jangan mau menjadi bumerangnya laki-laki. Seorang laki-laki kadang bilang, aku mencintaimu apa adanya gitu. Tapi ketika sudah menikah, aku mencintaimu ada apanya. Jika kalian ingin melihat laki-laki itu baik, maka coba lihat dari kemarahannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum lin nisa. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memuliakan perempuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang pemimpin, tetapi ketika di rumah sama istrinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sombong. Beliau selalu menjaga perasaan istrinya dan menjaga amarahnya. Maka dari sini yang pertama adalah KDRT tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Yang kedua, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memanusiakan perempuannya. Dulu Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang di rumah? Lalu Aisyah radhiyallahu an menjawab, Rasulullah adalah seorang pemimpin, tetapi ketika beliau sedang di rumah, beliau tidak sombong. Beliau sering membantu istrinya, membantu pekerjaan istrinya. Nah, ini banyak laki-laki yang di luar sana, laki-laki yang terlihat mapan, laki-laki yang terlihat populer, tetapi ketika sedang di rumah, boro-boro mau nyapu gitu. Mau membantu pekerjaan istrinya, ngepel saja, nggak mau gitu. Jadi, kita sebagai seorang wanita, ketika ingin melihat laki-laki itu baik, maka buatlah dia marah. Ketika marahnya masih tidak menampar ataupun masih dalam syariat Islam, maka pilihlah dia sebagai pasanganmu. Lalu, bagaimana caranya melihat laki-laki itu baik? Maka, suruhlah dia bersih-bersih, suruhlah dia membantu pekerjaan rumah, dan buatlah dia marah. Yang ketiga, lihat ibadahnya kepada Allah dan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.